namanya remaja itu kan perkembangan otaknya kan belum sempurna saatnya, Iya. yang kita ketahui seperti itu kan. Jadi lebih banyak dikuasai oleh emosinya gitu kan. Jadi, logika ini yang belum sempurna ini kita pancing, kita stimulus sehingga dia bisa berpikir secara utuh, secara jernih gitu kan. Remaja itu tadi, mereka itu butuh penerimaan dari lingkungan, butuh dipahami gitu ya. Sementara orang tua menempatkan dirinya sebagai orang tua yang lebih hebat, lebih ngerti segala sesuatu gitu ya. Kalau misalkan, tidak bisa ikut dengan cara-cara teman-teman pada umumnya, dia akan merasa dikucilkan. Sebenarnya kuncinya itu adalah dengar dulu, baru menasihati sesuai keadaan. Karena anak itu masih melihat apa yang dia, lihat itu sebagai contoh gitu, apalagi kita sebagai panutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. ehwah Rubicon, alhamdulillah kita bertemu lagi di Rubicon episode kelima. Ruang bimbingan konseling bukan ruang hukuman, namun ruang untuk bertumbuh, gitu ya. Kali ini kita akan membahas tema dinamika asrama ketika teman lebih didengar dari orang tua. Dan kali ini seperti biasa saya bersama dengan Al Ustadz Yudo, gitu ya. Assalamualaikum Ustadz Yudo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Agus. Apa kabar Ustadz Agus? Alhamdulillah sehat. Lama ya nggak ketemu ya. Harusnya saya yang nanyain dulu. Gimana? Tema ini relate ya untuk kali ini ketika orang tua yang tadinya merasa bahwa anak itu sangat lekat pada mereka, kemudian ketika diajak bicara mereka antusias gitu ya. Kemudian ketika masuk SMP, Kodarullah juga di pondok gitu ya. Pulang-pulang ketika diajak ngomong ya Bi, ya Mi, gitu. Tapi ketika temannya datang, begitu antusiasnya mereka, relate ya kayaknya untuk Iya. tema. Oke, betul Ustadz Agus. Jadi memang permasalahan ini, pengaruh teman sebaya ini betul-betul relate dengan keadaan yang ada di pondok saat ini gitu kan. Kemarin banyak sekali curhatan dari para pendidik, guru, atau malah pas di rumah tuh ada dari orang tua murid atau orang tua santri yang ngomong, "Wah, anak saya dulu kok nggak kayak gini Mas," gitu kan. Semenjak masuk sekolah atau masuk pondok itu tiba-tiba pendiam, yang dulu ceria, sekarang kok agak ditegur dikit langsung baper. Nah, hal seperti itu kadang harus, harus kita jelaskan kepada para orang tua. Ustadz Agus, jadi apa sih yang terjadi pada diri remaja saat ini gitu kan, sehingga mereka kok seperti itu perubahannya? Oke, jadi ini mungkin perlu dipahami oleh orang tua, pendidik, dan semua yang berkaitan dengan remaja ketika terjadi beberapa perubahan sikap terhadap mereka gitu ya. Jadi ketika mereka SD itu kan fasenya di anak-anak kalau di dalam perkembangan. Kemudian ketika masuk SMP, sebenarnya ini proses ini dimulai sejak kelas besar kalau di sekolah dasar 4, 5, 6 gitu ya. Tapi karena mereka masih banyak bergaul dengan orang tua, terbatas dengan teman sebaya itu jadi belum terlalu kelihatan. Tapi sebenarnya mulai orang tua harusnya sudah mulai merasa bahwa anak itu sudah mulai menjauh dari mereka. Bahkan kalau kita ngelihat di beberapa medsos ada yang mengatakan sekarang kalau diantar ke sekolah maunya cuman cium tangan tok, nggak mau lagi dicium pipinya gitu. Gitu. Itu terjadi. Kenapa? Gitu. Sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks perkembangan psikologis, itu justru mereka itu masuk ke fase yang normal. Gitu. Iya. Kenapa? Karena fase remaja itu adalah fase kalau orang-orang biasa mengatakan pencarian jati diri ya. Tapi sebenarnya adalah mereka mencoba berproses untuk menjadi
dewasa, ya artinya terpisah dari orang tua, menunjukkan dirinya sendiri, lepas dari fase anak-anak, gitu, yang semuanya tergantung Iya. kepada orang tua. Nah ini masalahnya adalah, gitu ya, masalahnya adalah tidak semua siap. Anak-anak juga belum siap, Orang tua. karena dia juga aslinya juga bingung juga. Bentuk dewasa yang dia inginkan seperti apa itu kan dia juga nggak ngerti, gitu. Orang tua jarang yang menyadari bahwa anaknya tumbuh besar. Maunya ya kan, kalau orang tua itu kan maunya kan anak itu manut, nurut, ngikut gitu ya. Kecil terus. Iya. Jadi nggak ada. Buat terus. Lah ini. Tapi kalau apa namanya, ketika sudah mulai agak gede pun, ketika disuruh apa-apa, udah gede gitu nggak bisa. Nah kan ya aneh juga gitu ya orang tua. Iya. Makanya tadi mereka pertama mencari identitas. Saya tidak lagi sebagai anak-anak, tapi sebagai orang yang lebih dewasa versi mereka. Jadi sudah tidak lagi kamu harus gini. Ya sudah nggak seperti itu. Aku kan punya pikiran sendiri. Aku kan ngerti. Makanya biasanya Bimi, aku ya udah tahu baik buruk. Mungkin hal gitu. itu yang buat orang tua menjadi salah paham ya berarti. Ya, nanti makanya lanjutin nonton Rubicon biar lebih jelas nanti ya. Kemudian yang kedua, mereka setelah mencari jati diri itu juga membangun kemandirian. Artinya memang tadi pengen, aku itu bisa loh, gitu. Aku itu nggak harus gandeng terus loh, gitu. Itu ada. Kemudian yang ketiga, yang ini yang sering jadi masalah, yaitu mulai membentuk relasi sosial. Nah, inilah yang tadi Ustadz Yudo katakan bahwa mereka itu jadi lebih banyak bergantung pada temannya daripada pada orang tua. Ini sebenarnya dua hal yang bergabung jadi satu. Jadi satu sisi dia butuh kemandirian. Untuk mandiri kan dia harus lepas dari orang tuanya. Itu. Kemudian saya juga harus diterima di pertemanan saya. Gitu. Identitas saya itu adalah identitas remaja, yang di situ teman-teman saya remaja lah yang harus saya ikuti. Kan nggak lucu ngomong sama Ustadz Yudo gitu, mamanya jadi orang tua, anaknya sudah mulai remaja. Kemudian ketika mereka menceritakan tentang salah satu idol K-pop gitu ya, langsung itu nggak boleh, gitu ya. Itu nggak boleh. Contoh itu harus dari para sahabat, para ustadz itu. Nah, bagi mereka Nabi sih nggak asik. Ya, bagi mereka gitu. Karena apa? Karena kita sendiri juga sering lupa ngajarkan ke mereka bagaimana contoh-contoh para sahabat, bagaimana Islam itu bisa diinternalisasi di masa sekarang gitu ya. Karena kita lupa sehingga dia mengambil contoh ke orang lain gitu. Iya. Mereka akhirnya ngambil contoh yang bisa dilihat kan. Coba bayangin, saya tadi bilang bahwa mereka harus masuk ke pertemanannya. Pertemanannya itu lebih melihat idol daripada juara kori gitu ya. Jadi umpamanya ada laki-laki ganteng kori gitu. Tapi temennya kan udah cuman gitu ya. Iya. Tapi kalau idol kan beda. Itulah yang harus dipahami. Saya tidak mengatakan bahwa kita nggak boleh memberikan contoh seperti itu, bukan. Tapi kita harus pahami dulu sudut pandangnya mereka, kemudian baru kita arahkan. Maksud saya gitu ya. Jadi jangan menganggap saya nggak boleh kan, dengan agama, bukan. Justru harus dengan agama, tapi kita tetap harus ngerti sudut pandang mereka. Gitu ya. Gitu. Nanti kita akan bahas di belakang lebih lanjut. Kemudian tugas perkembangan mereka selanjutnya adalah mengelola emosi dan dorongan diri. Gitu. Nah ini jadi PR besar mereka, karena bagi mereka emosi mereka itu adalah sesuai dengan sudut pandang mereka. Makanya ketika mereka mau ngomong sama orang tua merasa nggak nyambung, kemudian orang tua
bagi mereka ya, hobinya menasehati gitu. Oh, gitu ya. Iya, hobi Oh, nasehati. benar. Sudah apa? Ah, Abi paling ya ngomongnya kayak gitu. Umi paling-paling ya biasa lah. Aku sudah katam gitu. Remaja gitu. Remaja memandang orang tua itu seperti udah katam. Bukan cuman saya bilang orang tua di sini bukan cuman bapak ibunya, Pak. Ustadznya, Oh, pendidik. gurunya. Jadi orang-orang di sekitar mereka yang lebih remaja, lebih dewasa gitu ya, yang selalu bicara pada mereka tentang norma secara letterlek gitu. Sehingga oh ini tidak baik, ini baik tanpa mereka memahami sudut pandangnya, tanpa mereka bicara dengan sudut pandang anak remaja. Itu yang mereka tolak gitu. Jadi Artinya kita ya, para orang tua itu gagal untuk membaca atau apa namanya ya, untuk memahami zaman sekarang ini. Jadi bukan sebenarnya kalau saya katakan bukan gagal ya. Karena Tidak kita bisa. jadi orang tua itu biasa copy paste Tapi pasti dari pengasuhan pengasuhan yang orang tua orang kita tuanya dulu. sebelumnya. Makanya selalu bilang dulu gitu kan. Oh iya, Dulu abi itu kan gitu. berarti orang tua harus sekolah juga saat ya, harus Oh belajar juga iya, ya? iya. Nanti kalau perlu kita bikin sekolah orang tua. Wih, Oke, oke. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Ustadz Yuda tadi, sebenarnya itu fitrah perkembangannya seharusnya gitu ya. Tugas kita sebagai orang yang lebih dewasa adalah mengarahkan ke mereka agar fitrah ini menjadi sumber daya kebaikan, ya kan? Iya, Kan remaja itu punya power yang gede, tinggal dipakai untuk apa kan gitu kan? Kalau kita nggak ngarahkan ya kaidahnya di dunia ini kalau kata Ustadz Sobi ya, itu kan ada dua. Kalau nggak jadi baik, ya pilihannya cuma jadi buruk, buruk gitu. gitu kan? Iya betul. Makanya kalau kita nggak bisa ngarahkan pada kebaikan, ya mesti dia akan lebih mengarah ke Buruk. keburukan. Gitu. Itu Iya, insya Allah. berarti anu tadi ya. Jadi remaja itu mau tadi memasuki fase mencari jati diri. Iya, Jadi perkembangannya itu ada mencari identitas diri, membangun kemandirian, ketiga membentuk relasi dan mulai emosi dorongan diri gitu tadi ya, iya betul. betul betul. Oke, Ya. baik. Jadi itu kembali saya tekankan bahwa itu adalah proses normal dan itu sumber daya, tinggal kita yang bisa ngarahkan atau Arahkan tidak. anak kita Tapi atau kalau tidak. kita marahin, mereka semakin menjauh. Jadi gitu. Jauh. Nah, sekarang karena tadi Ustadz Yudo sudah cerita bahwa ada yang curhat ke beliau gitu ya. Saya justru pengen tanya gitu ya. Ustadz, kan antum pengalaman di sini ngasuh anak-anak kita yang SMP gitu ya dan Iya. relasi dengan orang tua. Oh, kenapa sih sebenarnya anak-anak anak-anak remaja tadi gitu ya, anak-anak SMP namanya, sehingga orang tuanya terkaget-kaget. Mereka itu lebih asik dengan temennya daripada dengan orang tuanya gitu. Oh iya, Tat. Oke, jadi gini, Tat. Jadi kalau di pondok terutama ya, kalau sekolah kan kita dari jam KBN jam 7 sampai jam 2, jam 4, jam 16 ya. Kalau misalnya di pondok itu kan 24 jam. Yap. Anak-anak kita di sini ketemu teman-temannya, ya mungkin di asrama itu mereka tidur bareng satu asrama gitu kan. Yap. Terus kadang mandi gantian, dan interaksinya ya dengan teman-teman seperti itu. Jadi, bahkan kalau misalkan melanggar peraturan pun ya konsekuensi ya bareng-bareng juga gitu kan. Oke, oke. Ini catatan. Catatan, ini bagi yang melanggar, kalau enggak ya Iya, enggak iya. gitu kan. Ada ya di konsekuensi bersama gitu kan. Nah, jadi ada rasa solidaritas, ada rasa sama-sama seneng, sama-sama, sakit gitu kan. Jadi disitulah mereka saling, apa namanya, berinteraksi gitu kan. Gimana gitu kan, bisa interaksi dengan teman-temannya, akhirnya ada teman-temannya yang jadi intinya, mereka itu mencari mencari suatu yang, apa namanya ya, anak itu pengen diterima di dalam kelompoknya gitu kan. Pertama itu diterima dalam kelompoknya, yang kedua juga, merasa pengen tidak dikucilkan sama temannya dan pengen diakui
diakui keberadaannya, gitu kan. Jadi kalau misalkan mereka tidak bisa ikut dengan cara-cara teman-teman pada umumnya, dia akan merasa dikucilkan. Nah, Oke. jadi istilahnya dalam dalam dunia psikologi itu adalah peer influence. Nah, Nah, ini itu bahasa Wonogiri paling lagi. suka ini. Pengaruh teman Ustaz. sebaya, gitu kan. Nah, pengaruh teman sebaya inilah yang kadang dikeluhkan oleh para pendidik maupun para orang tua bahwa kok banyak sekali semenjak masuk ke pondok atau masuk sekolah ini kok banyak sekali berubah terkait perilaku dan sikapnya. Ya itu, karena dia akan berusaha menyesuaikan dengan apa, yang ada di dalam pertemanan di situ gitu kan, nah maksudnya seperti itu. Jadi kok temennya baik, ya insya Allah akan ikut baik, kok temennya mayoritasnya kurang baik, ya dia akan menjadi menyesuaikan diri menjadi yang, kurang baik juga, Ya, seperti tapi itu. ya, apa namanya, eee, mereka juga akan milih juga ya, artinya gitu. Ketika memang anak ini cenderung memang baik gitu ya, dia akan berusaha cari teman-teman yang baik juga gitu. Iya. Walaupun nanti kalau memang lingkungan keseluruhan itu banyak jeleknya, ya akhirnya mereka akan terpengaruh gitu ya. Tapi secara asal kan memang yang nakal akan ngumpul dulu dengan yang nakal gitu ya. Iya, Kak. Jadi, Nakal versi orang betul. tua loh ya. Oh, versi orang tua. Iya kan? Iya, Kan kita belum tentu mereka itu nakal. iya. Cuman versi kita terlalu gampang labeling katanya. Tapi anak-anak yang saya lihat dari kelas 7 ya, terutama yang masih, baru naik dari SD, sejak SD ke SMP itu mereka-mereka yang awalnya kan iya, masih terjaga, artinya gitu. Masih terjaga perilakunya, tidak banyak ini, tidak banyak neko-neko gitu kan. Tapi mereka pun akan berbicara kepada kita, kepada orang tuanya bahwa, "Kok ada kakak kelas seperti ini sih?" Gitu kan. Iya, "Kok ada iya, seperti iya. ini sih?" Seperti itu Iya. kan. Dan hal itu tuh, eee, kadang loh kok kadang dibiarkan, ada juga yang dihukum gitu. Mhm, Nah nah mereka yang punya prinsip hidup lagi, prinsip diri yang kuat, ya dia mhm, akan tetap pada posisinya gitu kan. mhm. Bahkan mereka bisa, eee, membuat suatu circle pertemanan yang positif juga. Tapi kalau misal dia mempunyai konsep diri yang kurang kuat, ya dia akan tertarik dengan pertemanan yang seperti itu, yang kurang baik. Misalkan awalnya nggak pernah bolos nih, bolos lagi, kabur, diajak temennya sekali 2 kali dia masih kuat tuh. Nah, setelah itu yang keempat, kelima, udah ikut bolos. Dan itu kalau misal sudah ikut bolos, dia merasa diterima tuh di kelompok itu. Mmm, Karena di kelompok kelompok yang nakal ini, kelompok yang sering kabur itu, dia yang paling dominan di situ anak-anaknya, iya. begitu. Karena dia merasa pingin ikut kelompok yang dominan, ya dia mau nggak mau harus merubah diri dia seperti itu, biar diterima di kelompok tersebut, Oke, gitu. jadi, anak-anak ketika mereka pengen diterima, ya bukan cuman di pondok ya, artinya di semua tempat gitu ya. Mhm, Akhirnya mereka melihat siapa yang dominan, iya, gitu kan. Karena biasanya di semua tempat kan anak yang tadi, nakal tadi akan cenderung kelihatan dominan kan iya, gitu. Eee, terlihat jagoan gitu ya. iya. Sehingga mereka cenderung lebih diikuti kan gitu. Paling mencolok lah, Tat. Jadi baik itu suka jajak itu dominan juga. Oh gitu? Iya, Tat. Jadi ada juga yang dia seperti anak yang tipenya Bang Keliling gitu loh, sering, "Aku nyileh," gitu kan, kasih, itu dominan secara finansial gitu. Karena juga dia berani ngelawan kakak kelas, itu termasuk dominan, Oke, gitu. Jadi ada persepsi mereka macam-macam, oke. begitu, Kak. Mhm. Tapi ada juga yang teman-teman yang masih tetap pada prinsipnya dan ini buat circle sendiri, tapi itu minoritas, Oh gitu. gitu. Tapi yang Oke, mayoritas pasti yang seperti itu tadi, yang negatif itu. oke gitu. Oke, terus kenapa sih orang tua kan tiap saat menasehati gitu? Coba antum lihat ketika penjengukan, kita kan orang tua di sekolah guru juga nasihati tentang kebaikan. Pengajian ustadznya nasihati kebaikan. Kenapa sih mereka tidak bisa menerima orang tua tadi yang saya bilang orang tua, kita bicara orang tua itu bukan cuman kedua orang tuanya, tapi orang yang berjenis tua gitu. Ya kalau misalkan orang tua kalau misalnya di pondok itu kan ketemunya kan jarang ya, Iya, iya. heeh, dia lebih sering ketemu Hmm. teman-temannya saya yang Anda sebutkan tadi, sampai
Dari pagi sampai malam mereka selalu bersama. Dan orang tua paling ya penelponan paling berapa sih? 2 pekan sekali gitu kan. Ya. Dan 2 pekan sekali pun yang biasa yang ditanyakan itu adalah, "Gimana nilainya? Matematik dapat berapa?" Gitu kan. Tidak ada sesuatu yang apa ya, validasi terhadap apa yang dirasakan sebelumnya gitu kan. Kalau misalnya tahu anaknya nakal seperti itu kan, "Gimana sih kok bergaul sama itu?" Gitu kan. Seharusnya kan orang tuh bisa memahami bagaimana. Misalkan gini, pertanyaannya kan jangan langsung nasihati menurut aku. Oh Jadi gitu, oke orang oke. tua harus bisa Bentar, ini tips ini. Silakan, silakan, silakan. kaget aku tak pikir apa loh. Oh iya, aduh harus ada aduh apa Mas? Jenenge apa Mas? Highlight ya? Iya, itu ya, ada highlight. Silakan. Tips dari Ustadz Yudo. Oke, Silakan. jadi gini Tat, jadi kalau orang tua biasanya kan ketemu jarang gitu kan, ketemu jarang, tapi pas ketemu langsung banyak nasihati dari A sampai Z gitu kan. Baik itu yang masalah akademiknya, baik itu masalah pergaulan temannya, misalkan temennya gitu kan, nakal gitu kan, "Kamu jangan deket sama ini," gitu kan. Lah semakin dia menyerang temennya ini gitu kan, yang sohibnya itu, dia semakin defend terus gitu loh. Oke. Jadi seharusnya, bukan seharusnya, ini tips ya. Jadi ya bisa juga orang tua itu dengan kalimat bertanya gitu kan, atau enggak kita pancing logika anak kita gitu kan. Kamu kok misalkan dihukum terus sama ustaz tuh kira-kira gimana pendidikannya?" Gitu kan. Gitu kan. "Abi sudah bayar SPP loh tiap bulan," gitu kan. "Masa kamu kayak gini, kira-kira Abi rugi nggak sih apa enggak gimana?" Jadi, Iya. pancing. Namanya remaja itu kan perkembangan otaknya kan belum sempurna Ustaz ya, Iya. yang kita ketahui seperti itu kan. Jadi lebih banyak dikuasai oleh emosinya gitu kan. Jadi, logika ini yang belum sempurna ini kita pancing, kita stimulus sehingga dia bisa berpikir secara utuh, secara jernih gitu kan. Oke oke. Jadi jangan serang, apa namanya, temannya, maksudnya temannya nakal itu baik, tapi kita mencoba untuk memberikan stimulus sehingga, dia bisa berpikir jernih terhadap kesalahannya apa yang dia lakukan. Itu satu karena. Oh. Jadi gini Ustaz, jadi kalau misalkan bagi teman-teman di pondok itu kan ada istilahnya pengaruh teman sebaya gitu kan. Yap. Jadi, pengaruh tersebut tuh dalam arti, anak itu pengen diterima di kelompoknya. Oke. Oke, yang kedua pengen tidak dikucilkan pastinya kan. Yap, yap. Kalau misalkan dia merasa sendiri, Ya. beda seperti yang lain dia akan dikucilkan. Ya, ya. Terus selanjutnya ya pengen diakui keberadaannya seperti itu. Oke oke. Nah, jadi teman sebaya itu akan memberikan rasa dipahami, kesetaraan, dan pengalaman bersama. Ya, karena Mhm. ternyata lebih bisa, eee, bicara sesuai dengan pikiran mereka gitu Iya ya? betul, tapi ya selain itu juga sementara orang tua juga sering dianggap bagi mereka ya, Yap. tidak mengerti dunianya. Hmm. "Abi, Umi nggak ngerti perasaan aku," kan kadang seperti itu Oh, kan, iya kalau iya iya. misalkan pas dijenguk seperti itu. Dan mereka selalu menganggap orang tua itu selalu mengatur pada saat penjengukan itu lama itu kan kadang apa yang disampaikan pada waktu yang singkat itu, kalau misalnya teleponan kan singkat, ya itu cuman nasihat dan nasehat, kurang berikan validasi terhadap pesan anaknya, terlalu banyak mengatur, terus selain itu terlalu banyak menuntut terkait, apa namanya, pencapaian akademiknya misalkan, seperti itu. Sehingga anak merasa bahwa orang tua nggak memahami, apa yang dia rasakan, seperti itu Ustaz, perasaan Oke. mereka. Oke, jadi sebenarnya bukan bukan berarti mereka itu sudah tidak mendengarkan orang tua lagi gitu ya? Iya, cuma mereka punya fase yang mulai bergeser dengan fase yang sebelumnya, Oh, anak-anak ke remaja maksudnya itu. oke oke oke. Baik Ustaz, jadi gini, jadi kenapa sih, orang tua menganggap itu, anak-anak mereka tuh sering membangkang gitu loh, Ustaz. Jadi apa sih udah kita maksudnya pada saat penjengukan atau penelponan tuh dikasih tahu, dikasih nasihat kok, mesti maunya ini kok malah pengen itu. Jadi rasanya orang tua itu perasaan orang tua tuh anaknya itu sering tidak menuruti apa yang diinginkan orang tua itu. Kenapa seperti itu, Oke. Ustaz? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa Wis, ini, biasa Masya di Allah. luar. Kalau memang, eee, ini jadi satu hal yang memang harus dipahami oleh orang tua. Yang tadi saya bilang orang tua kita tidak bicara kedua orang tuanya tok, tapi orang yang berjenis tua tadi ya, pendidik, Di pengasuh, dan sebagainya, yang mereka memang rentang usianya itu memang sudah berbeda gitu. Jadi
Jadi sudah banyak kita bicarakan di depan bagaimana tentang seorang remaja yang mereka butuh pertemanan dan sebagainya. Tapi sebenarnya tadi, jadi remaja itu dia pada saat ini butuh otonomi, butuh aku punya kontrol terhadap diriku sendiri. Soalnya Yang itu yang kekuasaan. tadi eee, sempat kita bahas bagaimana orang tua itu terlalu ngatur gitu kan ya. Mhm, Saya juga udah bilang, orang tua itu terlalu ngatur sehingga sebagai bentuk aku harus punya kontrol terhadap diri sendiri kan tak tolak dong. Aturan itu tak tolak. Itulah yang membuat efeknya orang tua nganggep anak itu jadi bangkang, jadi bantah pada mereka. Kemudian tadi Satjudo juga sudah sampaikan juga bahwa anak-anak remaja itu perkembangan otaknya ya. otaknya belum belum sempurna. Artinya logikanya itu masih belum sempurna sehingga yang dominan itu adalah emosi. Ya, kayak itu sehingga yang apa, itulah yang membuat tadi ketika orang tuanya baru ngomong sebentar sudah penolakan, Mhm, gitu kan. Kemudian yang lain reaksi terhadap cara komunikasi orang tua. Nah ini mungkin akan saya jelaskan sedikit lebih panjang tadi. Ya betul, ini tadi saya tertarik dari catatan bagi saya tadi. Ustadz Judo menyampaikan bahwa ketika orang tua datang, jenguk atau telepon itu mereka fokus pada hal-hal yang gimana hafalanmu, gimana nilaimu, mhm, nakal enggak, termasuk kamu jangan bergaul sama si fulan itu iya, dan sebagainya, gitu. Nah, ini sebenarnya cara komunikasi yang kurang pas untuk mereka, gitu ya. Karena remaja itu tadi mereka itu butuh penerimaan dari lingkungan, butuh dipahami, gitu ya. Sementara orang tua menempatkan dirinya sebagai orang tua yang lebih hebat, lebih ngerti segala sesuatu gitu ya. Sementara remaja pikirannya saat ini anak remaja bahkan anak sampai SMA itu nggak pernah berpikir masa depan. Ngertinya ya aku saat ini gitu ya. Makanya kalau diajak bicara bukan berarti nggak nyambung kalau diajak bicara. Mereka tetap nyambung gitu. Tapi yang mereka pikirkan itu ya ngapain mikir besok-besok gitu ya. Yang penting kan sekarang seneng kan gitu. berarti Gitu. kalau misalnya tanya cita-citanya gitu bingung itu berarti wajar, Kak? Ke enggak, itu beda. Kan masa depan cita-cita. Iya, tapi mereka ketika punya cita-cita, apakah mereka kemudian mempersiapkan diri sampai mulai sekarang? Gitu. Enggak, karena mereka lebih walaupun ada Minimal banyak sekolah kan? anak-anak yang mereka apa namanya, mereka memang terlahir seperti itu ya, mereka terbiasa teratur gitu. Tapi Mmm, kebanyakan remaja mereka mereka lebih berpikir yang penting aku senang hari ini. Itu yang mhm, banyak tuh. Sehingga ketika orang tuanya banyak nuntut, kemudian apalagi memisahkan dengan teman yang sesuai dengan mereka seperti itu akan menjadi satu hal yang akan mereka tolak, gitu. Kenapa mereka akhirnya berani menolak sehingga, orang tua itu mengatakan anak saya sekarang bangkang gitu. Karena fisiknya juga jadi lebih gede gitu kan. Bayangin ya, anak SMP sekarang sama, bapaknya kan hampir sama iya, gedenya. karena Nah sekarang itu yang besar-besar membuat gitu. mereka semakin berani tuh untuk waduh, kemungkinan dipukul kan jadi lebih kecil. Coba kalau kalau masih kecil gitu kan, Mhm, masih SD gitu, "Duk," gitu ya. iya. Kamu itu gitu ya. Kalau kalau sudah gede kan enggak juga gitu. Kemudian mereka juga mempertanyakan, pertemanan juga gitu ya. Mhm, Coba bayangin ketika, temennya bawa HP, mhm, terus si anak ini nggak boleh. Apa yang mereka kan? "Loh, temanku aja boleh kok, kenapa saya nggak boleh?" Gitu ya. Ini yang jadi satu hal gitu ya, yang itu ini dibutuhkan, cara komunikasi yang baik dari orang tuanya, bukan bukan tentang bagaimana mereka berkembangnya, tapi ingat tadi bahwa itu adalah potensi. Hanya kita ngarahkan dengan cara yang tepat apa enggak, gitu ya. Jadi, ketika mereka mulai mempertanyakan aturannya tadi, bahwa
Ketika keluar dia masih belum boleh pegang HP, padahal begitu keluar rumah temennya pegang HP semua, gitu ya. Kalau di asrama umpamanya dia di rumah nggak boleh ya tadi nonton sepak bola, nonton idol, nonton gini, nonton gitu, gitu ya. Sementara temennya di asrama ceritanya itu semua, gitu kan. Ceritanya itu semua. Itu kan membuat mereka apa ya? Merasa aku nggak asik dong ketika ketemu teman-temanku, sehingga akhirnya ketika mereka punya kesempatan mereka melakukan, dan ketika diberitahu orang tua mereka marah, gitu ya. Itu yang bentuknya jadi bangkang. Dan ini apa namanya? Bukan berarti nanti kita biarkan, nanti ada hal-hal khusus yang harus kita lakukan sehingga anak-anak kita itu tetap dalam koridor yang kita harapkan, seperti itu. Tapi hal itu pastinya akan terus menjadi kekhawatiran orang tua, Ustaz, ya? Iya, Iya, apalagi orang tua yang, apa ya, untuk menjadi orang tua yang paham itu juga mungkin susah. Artinya, ya kalau misalkan harus ada sekolah orang tua itu yang tadi yang Anda iya, maksud itu. iya, karena jadi orang tua memang nggak pernah ada sekolahnya, gitu kan? Tapi rata-rata orang tua tuh juga salah paham terhadap, perkembangan anak remaja tersebut itu, Tat. Iya, betul. Itulah yang kenapa jadi pendidik itu berat. Karena orang tuanya nggak paham, kemudian itu diserahkan ke sistem pendidikan, kemudian mereka menuntut ke sistem pendidikan. Seharusnya gimana dong? Seharusnya ya orang tuanya paham, mendukung sistem pendidikan. Kalau kita bicara seharusnya kan gitu. Gitu. Itu. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Kemudian pertanyaan saya, Tat. Aku mau nanya lagi padahal. Kan tadi kita sudah bicara tentang peer group mereka, tentang bagaimana mereka butuh diterima dan sebagainya, dan kita sudah sepakat bahwa itu sebenarnya potensi besar, gitu ya. Potensi itu kalau nggak dikelola dengan baik akan jadi keburukan, gitu. Nah, sekarang saya pengen bertanya ke Ustadz Yudo sebagai praktisi di pondok, gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih pondok itu mengelola potensi ini? Karena tadi Ustadz Yuda sudah bilang bahwa mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 4 minggu sebulan, gitu ya. Ada di sini terus, gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana sih ini bisa dikelola menjadi satu hal yang positif, bukan lagi sebagai bahaya bagi orang tua tadi. Jadi kalau misalnya seperti itu, Ustaz, menurut Ana, di pondok ini ya, sebenarnya apa yang harus dilakukan sekolah dan pondok ini, ya pertama bisa mengubah, apa namanya, atau membangun budaya yang baik, terutama itu. Budaya di anak-anak ya, budaya misalkan kedisiplinan, jam tahfidz itu harus bisa betul-betul gitu kan, seperti itu. Terus bagaimana menerapkan, kedisiplinan terkait adab juga. Selain disiplin waktu, terkait adab, gimana tidak boleh bicara kotor, seperti itu kan. Dan yang Ya. kedua, harus bisa memilih dan membina, ketua kamar atau musyrif itu kan. Karena di sinilah musyrif itu sebagai role model, contoh, gitu kan. Oke, contoh langsung bagi mereka, gitu ya. Musyrif itu kan juga anak-anak muda juga. Iya. Dan Oke. anak muda juga, darah muda, dan para santri-santri SMP terutama itu kan mesti melihat contoh, santri yang lebih senior daripada dia, dan itu sebagai role model dan contoh real. Iya. Harus bagaimana sih yang betul gitu kan. Kalau misalkan musyrifnya atau kakak seniornya ini tidak baik, dia akan mendapatkan contoh yang baik ya, akan mendapatkan contoh yang tidak baik pula gitu kan. Sehingga pola dia sebelumnya baik, melihat keadaan seperti ini, dan ingin diterima di kelompok pertemanan tersebut, ya dia mau nggak mau harus bisa harus menyesuaikan diri, jadi tidak baik juga, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sistem kelompok yang sehat seperti, tidak ada misalkan yang senior pun pada saat misal contohnya musyrif atau khidmah itu jangan sampai melakukan suatu hal kekerasan. Arti kekerasan tuh misalkan melanggar hukum fisik. Nah, itu akan menjadi
apa namanya, masalah yang ke depannya gitu. Dia akan dicontoh juga sama santri yang junior. Pada saat dia jadi senior dia akan menerapkan hal seperti itu. Itu yang harus kita, putus seperti itu. Dan yang keempat adalah memberikan, eee, panggung pada santri yang baik seperti reward lah. Jadi dari santri semua ini mesti ada santri yang masih sesuai konsep dia gitu, konsep diri mereka, tidak ikut-ikutan. Nah ini harus kita, berikan apresiasi seperti itu, menurut saya seperti itu. Oke, insyaallah. Jadi sebenarnya intinya bukan bukan disuruh jauhi teman yang itu, teman yang ini, tapi memang lingkungannya yang dibentuk untuk menjadikan hal yang baik itu jadi lebih keren gitu ya, jadi Iya, lebih terlihat, jadi lebih dominan gitu ya. iya, Oke, oke. Jadi dengan seperti itu harapannya tadi yang pembebek tadi biar bebek yang baik gitu ya. betul. Followernya biar Iya, jadi kita harus bisa apa ya, menyempitkan ruang lingkup perilaku-perilaku anak-anak yang kurang baik seperti itu, sehingga kita memberikan porsi yang lebih besar pada anak-anak yang sudah bisa memberikan perilaku yang baik, oke, seperti gitu. insyaallah. Terus kemudian kalau dari sisi BK sendiri kan, BK itu kan punya peran penting juga di sini. Iya. Itu apa yang dilakukan di BK? Jadi kalau misalkan dari Ana di sini sebagai guru BK SMP ya, selama ini, Ana mencoba untuk pertama mendeteksi, dinamika kelompok. Jadi kita harus bisa membaca, eee, kelompok mana yang baik, mana kelompok yang kurang baik, seperti itu. Nah, dari situ kelihatan nih siapa nih anunya, troublemaker-nya atau ketua gengnya gitu kan. Ketua gengnya yang kurang baik sama ketua gengnya yang baik. Kita harus bisa, melihat hal itu, jangan sampai salah mendeteksinya, itu pertama. Yang kedua, peer counseling. Jadi di sini Ana sebagai, selaku yang ikut dalam OSIS gitu kan, Mhm. bukan pembina, ya tapi ya ikut bersama OSIS gitu kan. Itu Ana berusaha untuk melatih, teman-teman OSIS ini bisa menjadi pendengar atau tempat curhat atau tempat cerita bagi teman-temannya yang lain gitu kan. Sehingga kebaikan apa yang ada di teman-teman OSIS ini bisa menularkan ke teman-teman yang lain seperti itu. Yang ketiga itu adalah membina pemimpin informal. Jadi dari yang pertama kan tadi mendeteksi ya. Nah, dari mendeteksi kita tahu nih, bosnya siapa atau enggak ketua geng siapa. Nah, ketua geng ini kita ajak ngomong bareng-bareng. Kita memberikan bimbingan, kita memberikan konseling, sehingga kita berikan intervensi sehingga, eee, kalau ketua geng ini bisa menjadi baik, Ya. otomatis insya Allah akan memberikan perubahan kepada anggotanya, Anak buahnya, membernya membernya. dia. Nah, harusnya Kayak LRT jadi member. ini catatan bagus ini. Jadi saya sepakat dengan kata-kata beliau gitu ya, membernya gitu. Itu akan lebih bisa dipahami oleh remaja gitu ya. Iya. Terus selanjutnya itu adalah intervensi kelompok. Jadi ya, bukan hanya individu aja ya tadi ya. Jadi kelompok juga kita kumpulkan, kita berikan apa namanya, arahan sehingga kelompok tersebut bisa menjadi lebih baik. Kan ada juga nih kelompok yang sering, di masjid ngaji atau, tahfidz, ada juga kelompok yang sering kaburan, ada kelompok sering bolos, itu beda kelompok sebenarnya itu. Iya. Iya no, masa satu kelompok malah aneh. Ada yang rajin loh, rajin nggak pernah bolos tapi dia kaburan gitu kan. Ada nggak pernah kabur tapi bolosan gitu kan, itu ada seperti itu. Emang agak absurd gitu. Terus yang kelima, edukasi tentang tekanan sosial. Jadi kita harus berikan, edukasi ke santri bagaimana mereka misalkan, bosen di pondok, belajar terus gitu kan ya, kita mencoba memberikan apa namanya, arahan sehingga dia bisa apa namanya, menghilangkan kebosanan tersebut. Ya contohnya gitu, "Ayo kita main bola ke depan yuk," gitu kan. Kan ada ekskul bola atau ekskul futsal, itu bisa kita manfaatkan untuk mereka, apa ya namanya, meluapkan kebosanan tersebut, sehingga pada saat dia kembali ke pondok sudah los gitu, asal nggak kabur kan. Nah itu Tat. Nah selanjutnya Tat, ini Ana mau nanya gantian ini. Ini penting Tat.
Tat, kesalahan apa sih Tat yang sering dilakukan orang tua saat dia bertemu bicara ngobrol sama anaknya, terutama anak remaja khususnya seperti anak SMP dan Oke. SMA. Oke, Kesalahan ya Tat ya. Iya, siap. Ya. yang sudah benar nggak usah dibahas ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang orang tua tadi, bicara dengan remaja itu memang banyak hal yang harus kita perbaiki. Gitu ya. Yang pertama, terlalu menggurui, artinya begitu anaknya ngomong yang dianggap salah, kemudian langsung ceramah gitu ya, ceramah 3 SKS, bukan cuma 1 SKS, 3 SKS gitu ya. Jadi banyak, panjang kali lebar kali itu tidak nyentuh esensinya. Kita nggak pernah mau mendengar mereka. Jadi efektif itu berapa menit Tat kalau sama Gimana? mereka? Esensinya itu bisa disampaikan tuh berapa menit awal? Sebenarnya gini, bukan masalah berapa menitnya. Sebenarnya kuncinya itu adalah dengar dulu, baru menasihati sesuai keadaan. Nah itu nasihatnya itu berapa lama perlu? Kita nggak bisa berapa lamanya. Tapi ketika nasihat itu sesuai dengan penyebabnya, itu akan lebih diterima. Gitu. Masalahnya adalah orang tua itu malas dengerin, kemudian menasihati dari sudut pandang mereka sendiri. Ini yang membuat tidak nyambungnya karena dia merasa orang tua itu terlalu menggurui, kemudian orang tua itu terlalu menghakimi, kan gitu kan. Apa-apa salah, ora oleh, apa-apa seperti itu. Itu yang jadi masalah gitu. Jadi sebenarnya kuncinya memang masalah besarnya adalah orang tua itu jarang mau dengerin anaknya. Gitu. Kadang-kadang anak itu hanya butuh didengerin kok. Mereka nggak butuh solusi karena mereka tahu solusinya. Ini maksud orang tua nih bapak atau ibu nih atau dua-duanya? Kalau kita bicara orang tua itu orang berjenis tua tadi. Oh iya, jenis tua. Jadi bisa saja ustadznya. Oh gitu ya. Bisa saja guru BK-nya. Bisa saja bapaknya, ibunya. Jadi kalau kita bicara orang tua itu seperti itu. Berikutnya adalah tadi setelah terlalu menggurui dan menghakimi karena memang tidak mau dengerin, kemudian bandingkan dengan orang lain atau bandingkan dengan hal-hal yang lain yang ini sebenarnya tujuannya baik, tujuannya memberi motivasi dan sebagainya. Jadi bandingkan tuh bukan mesti head to head ya. Umpamanya seandainya Ustadz Yudo jadi anak saya, Yud tontonan lo Sobi itu gitu ya. Sobi itu anaknya rajin, senang baca buku, kamu itu loh main HP terus. Gitu. Bukan mesti head to head seperti itu. Jadi cerita, tahu enggak kemarin tuh Abi itu pas di masjid ada ustadz yang imam itu baru, namanya Ustadz Sobi. Gitu ya. Itu bacaannya merdu, bagus gitu ya, bacaannya merdu dan sebagainya, hafalannya bagus gitu. Ya kamu itu sudah tak sekolahkan di pondok, itu harapan Nabi itu bisa jadi seperti itu. Itu boleh tadi. Ini pada situasi yang kurang tepat ketika bicara. Makanya tadi kita harus dengerin anak itu seperti itu. Ketika situasi itu diulang-ulang terus, maka itu akan jadi perbandingan. Itu jadi beban bagi anak yang membuat males ngomong dengerin orang tuanya lagi. Walaupun niatnya baik. Gitu. Niat baik belum tentu berakhir baik kan gitu. Ketika dengan cara yang tidak baik. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menganggap masalah remaja itu masalah sepele. Alah cuman kayak gitu aja. Dulu Abi juga pernah. Kamu cuman suruh ke masjid. Sudah ada sepeda, sudah ada ini, sudah ada itu. Dulu Abi bangun masjid malah. Atau sekolah gitu ya. Jadi ini. Loh dulu Abi loh. Uang sakunya. Kan gitu kan. Kita bicara dulu masa lalu. Dan kemudian anak kita suruh dibandingkan dengan masa sekarang. Memahami itu gitu. Kalau pas anaknya membantah itu sebenarnya kalau secara psikologis lebih aman gitu ya. Saya kemarin baca satu tweet bagus. Kalau menurut saya bagus. Jadi ketika waktu itu seorang ibu cerita ke anaknya dulu waktu mama masih kecil,
telur ini dibagi 4, Oh iya benar. dibagi 4, gitu ya. Siapa yang ngomong? Seperti itu. Mm-mm. Begitu ngomong seperti itu, anaknya diem semua. Kemudian setelah makan, salah satu anaknya itu WA sama bapaknya, "Pak, bawain telur yang banyak, kemudian bawain juga dia buat mama. Kasihan, mama Kasihan. itu dulu," gitu. Makan telurnya Dan kurang. kemudian akhirnya bahkan mereka akhirnya nggak berani makan telur karena melihat mamahnya itu. Kemudian sampai anaknya itu nanya, "Mah, kalau aku makan telurnya 4 boleh enggak?" Ya boleh lah gitu. Nanti mama nggak sedih ketika aku lihat makan 4, karena dulu mama satu ini dibagi 4 bersama gitu. Sampai akhirnya anaknya itu ada yang ngomong, "Mbok mama ke psikiater," gitu. Untuk biar kalau ngelihat telur banyak itu nggak sedih inget sama ingetan mama. Nah seperti itu. Jadi itu mungkin anak-anak yang sekarang mungkin ketika paham ada yang paham mental health mungkin Iya. gitu. Tapi sebenarnya masalah besarnya adalah ini berpengaruh terhadap pola komunikasi gitu ya. Pola komunikasi ketika anak-anak dipaksa kembali ke masa kita dulu, Mm-mm. betapa susahnya kita dulu. Karena susah versi kita itu nanti kalau kita bicara dengan orang yang lebih dewasa dari kita ya cuman kayak gitu aja gitu kan. Iya. Kalau kamu ngomong Remetannya. sekolah sekian kilo harus orang tua dulu ngomong loh saya jalan kaki gitu kan. Jadi artinya nah itu tadi jadi nganggap masalah remaja itu sepele Sepele. ini masalah yang membuat anak itu nggak mau ngomong sama orang tua. Kemudian komunikasinya hanya seputar masalah juga gitu ya. Gimana? Hafalanmu sudah sampai apa? Apa namanya? Kamu jangan deket-deket temenmu yang nakal loh ya. Mm-mm. Matematikamu gimana? Kamu bolos lagi enggak? Malah makin menjauh Jadi temannya. ini sebenarnya kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan orang tua. Jadi kalau memang mau apa namanya, kita sebagai orang tua itu pengen didengerin anak itu ya dengerin dulu, dengerin dulu. Kemudian jangan langsung tadi jangan guru yo. Kamu itu harusnya seperti ini enggak. Mm-mm. Kemudian tidak boleh langsung menghakimi. Ya tadi, oh itu temanmu itu nakal. Lah itu sohibnya dibilangin nakal ya nggak terima dia. Nah Mm-mm. seperti itu. Jadi terus ingat bahwa tidak ada masalah yang sepele. Karena ya sepele versi kita itu pada waktu kita kalau kita bicara tentang susahnya kita pada orang yang lebih dewasa dari kita, ya dianggap sepele juga Sepele kan juga. gitu. Itu kan polanya seperti itu. Itu yang membuat anak itu merasa kurang dipahami. Jadi semua itu hal tersebut itu yang menjadikan persepsi orang tua bahwa kok anakku berubah jadi kan, Iya, kan? oke. Kok berubah menjadi pondok kok jadi pendiam? Nah, ini sebabnya karena pola komunikasi orang tua sendiri saat ya. Iya, oke. Jadi, nah untuk sesi berikutnya ini kita dengarkan tips dari Ustadz Judo, gitu ya. Ustadz, Ya, karena tadi kita sudah bicara tentang kesalahan orang dewasa secara umum sebenarnya ya. Tapi secara khusus kan orang tua karena yang didik anak itu kewajibannya orang tua gitu ya. Tadi kan kita sudah bicarakan kesalahan-kesalahan orang tua dalam bicara dengan remaja ya. Artinya banyak masalah gitu ya. Banyak masalah cara mereka bicara dengan remaja. Jadi orang tua itu tadi bahwa kita bicara tentang orang dewasa di sekitar mereka. Sehingga itulah yang membuat anak-anak remaja itu akhirnya lebih lari ke teman-teman sebayanya, anak-anak orang-orang yang belum terlalu dewasa yang bisa menerima mereka kan iya. gitu. Yang resikonya adalah mereka jadi masuk ke lingkungan yang buruk. Nah, untuk kali ini saya pengen ada tips dari Ustadz Yudo gitu ya. Bagaimana sih cara bicara dengan remaja itu? Karena ini tips ini saya harapkan juga terpakai bukan hanya untuk orang tua, tapi pendidik, Iya. sampai asatid yang mereka ngajar remaja, pengasuh, pengelola asrama, guru BK, sebagainya. Gitu. Oke.
Jadi kalau misalnya kita bicara gimana caranya orang tua ya, pokoknya Yap. orang tua tadi ya, orang yang dianggap tua gitu kan, nggak harus kepada anak remaja kita ya pertama ya seperti, antum bilang tadi ya dengarkan dulu gitu kan. Dengarkan dulu, jangan langsung menasihati. Jadi kadang remaja itu hanya pengen mengeluarkan unek-uneknya gitu kan. Ada kasus misalkan kasus apa ya, kok bolos lagi ya, jangan bolos lah, kasus kabur gitu kan. Kabur, kenapa kabur gitu kan, jangan langsung memberikan hukuman atau apa ya, kita dengar apa masalahnya gitu kan. Sering kadang-kadang bosen gitu kan, bosen di pondok ya baru kita memberikan, nasihat. Nah yang kedua adalah validasi perasaan, seperti bolos tadi contohnya ya, bolos kenapa bosen, "Ya Ustadz paham, kamu bosen," baru kita lanjut ke yang lain. Tapi ya gitu kan, baru kita jadi, mmm, setiap perilaku yang salah itu kan mesti punya apa namanya, punya apa ya, bahasa sebabnya apa sih menjadi Punya stimulus. reason gitu ya. Iya, Punya punya motif sebabnya, gitu ya. motif, Nah, cocok. Motifnya apa gitu kan. Jadi kadang, jangan kita salahkan, perilaku yang salah tersebut, tapi kita harus bisa, mendalami apa sih yang sebagai motifnya oh, tersebut. jadi kita tidak fokus pada perilakunya, Iya, tidak fokus pada hal yang dia salah lakukan, itu tersebut. kesalahannya, Mhm, tapi justru kita harus fokus pada motifnya yang iya, kita apa sih yang menyebabkan nanti seperti itu? nanti kita perbaiki ini, penyebab ini ya, motifnya Betul, ini, begitu. gitu ya. Oke, oke. Oke. Terus yang ketiga adalah menggunakan pertanyaan bukan ceramah gitu kan. Jadi kadang seperti Anda bilang tadi, misalkan, dia berteman dengan temannya yang, kurang baik sehingga dia awalnya rajin sehingga akhir-akhir ini sering membolos atau kabur gitu kan. Ya kita sebagai orang tua akan bertanya, mmm, "Kamu melihat si fulan?" Nah kan pertanyaan. Kalau misalnya melihat si fulan seperti ini, gimana perasaan kamu gitu kan? Kalau misal kamu jadi dia nanti gimana gitu kan? Apakah nanti nggak kasihan sama orang tua gitu kan? Itu sebuah pertanyaan terus itu, sehingga memancing anak tersebut untuk selalu berpikir terhadap, eee, dampak atau risiko yang dia dia, hadapi. Kadang anak-anak tuh pengen ikut-ikut aja sehingga dia nggak mikir apa resikonya gitu kan. Oke, itu jadi, Nah, sesuai juga dengan, pengajaran Rasulullah terhadap remaja ya. mhm, Jadi lebih banyak dipakai akalnya gitu ya. iya Bukan bukan, apa namanya, diceramai, ini iya. dosa, ini salah, ini aduh. Betul, karena anak-anak remaja itu seperti yang Ustadz Agus bilang tadi itu kan dia, pertumbuhan, otaknya dari logika itu belum sempurna kan, lebih dikuasai sama emosional. Ya, Sehingga dengan kita berkomunikasi seperti itu, dengan pertanyaan ya, bukan bukan ceramah itu, sehingga mereka bisa terpancing, apa ya, kita berikan stimulus dia akhirnya terpancing berpikir untuk berpikir, "Oh iya ya aku kayak gini salah." Karena sebuah kesadaran itu lebih baik daripada dia melakukan itu dengan terpaksa, oke. dia sadar salah. Kadang tuh anak tuh nggak sadar kalau dia salah, Oh gitu ya. kan, iya. Nggak sadar dia salah. Bolos tuh sebuah suatu yang, wah, aku bebas. Kalau misalnya di kelas kan selalu dikurung terus dia merasa, "Ah, aku bebas." Ya dia dia nggak merasa salah. Tapi kalau misalnya kita mencoba melakukan memberikan stimulus sebuah pertanyaan-pertanyaan seperti itu, memancing mereka untuk berpikir lebih jernih sehingga dia paham bahwa apa yang dilakukan itu salah. Terus yang selanjutnya adalah yang keempat lah, membangun kedekatan bukan hanya kontrol seperti itu. Ini sering Ana lakukan. Kadang sering banyak disalahpahamkan sama, pengajar yang lain. Karena kita di sini akan Ana sebagai membangun kedekatan, artinya, mmm, kontrol anak terlalu dikontrol kan nggak akan merasa risih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sudah dekat sama anak tersebut, sering ngobrol, mereka udah sering cerita, nah nanti kalau misalnya dia buat salah aku lebih lebih enak, karena apa, mereka pekewo gitu loh. Iya. Oke, nah Kadang ini rasa pekewo ini yang oke, oke. Ini, ada satu pertanyaan untuk ini. Jadi kan kadang-kadang, asatid yang lain itu kan berpikir bahwa kalau terlalu dekat nanti kamu nggak dapat hormat, gitu. gitu ya? Jadi kadang-kadang kan, eee, memang bisa dekat sama sama anak-anak, tapi resikonya kan rasa hormat mereka berkurang. Iya, Nah, mesti ada batasnya, Ustaz. ada tipsnya agar seperti yang Ustadz Juda lakukan, Ustadz Juda tetap dekat sama mereka, tapi sekaligus dapat rasa hormat mereka. Ada tipsnya? Iya, jadi kita kalau misalnya dekat sama siswa atau santri itu ya
ya kita sebagai komunikasi, kita sebagai orang tua gitu kan, tetap aja kita posisinya kita sebagai orang tua yang dia sebagai anak kita gitu kan. Jadi setiap apa gojekan, candaan itu ya kita jangan ikut-ikutan dengan gaya mereka gitu kan. Oke, Iya, jadi kita harus bukan bisa bukan jaga jadi posisi kita. bukan jadi teman mereka, tetap memposisikan sebagai orang yang lebih dewasa, Orang tua, orang tapi dewasa. mencoba memahami mereka gitu ya. Betul, Oke. begitu. Oke. Kan banyak gojekan gitu kan, gojekan lempar-lemparan, kita ngapain juga ikut lempar-lemparan gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Kadang ada juga yang musrif atau yang gojekannya sama sehingga dia ya malah disepelekan seperti itu. Oke, Nah, jadi jadi intinya apa? Kita harus bisa menjaga posisi kita oke, jadi bahwa memberi orang batasan dewasa, gitu ya. batasan. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya tadi yang keempat, yang kelima itu jangan mempermalukan. Nah, ini penting juga, jangan mempermalukan. Artinya, ya dia salah gitu kan. Sekali, 2 kali, oke, kita tutup aibnya gitu kan. Nah pada saat kadang juga ada musyrif ya atau senior, anak menghukum. Nah itu kan kadang baru sekali, 2 kali karena memang ketidaktahuan dia langsung dipermalukan. Artinya dipermalukan tuh dihukum di depan umum, seperti itu kan. Nah itu, sesuatu yang berlebihan karena kan, menurut ana di BK ini ya pertama itu pendekatan tersebut, jadi kalau misalkan salah sekali, 2 kali ya kita beri pengertian, ya mungkin namanya remaja kan dia belum paham kalau misalnya apa yang dilakukan itu salah. Pengen mencoba tadi ya. Betul, seperti itu. Untuk bisa diterima. Nah itu tadi ya jangan mempermalukan, yang keenam itu pilih waktu yang tepat. Nah pada saat kita berkomunikasi, ya kita harus bisa melihat kondisi anak tersebut, keadaan mood-nya gimana gitu kan. Waktu yang tepat tuh artinya pada saat dia lagi, misalkan dapat konsekuensi atau enggak lagi ada masalah ya kita jangan langsung masukkan nasihat tersebut, tetap kita harus dengarkan dulu, setelah itu baru kita nasihati pada saat dia betul-betul emosinya udah mulai tenang seperti itu. Nah yang terakhir adalah, ini yang terpenting menjadi contoh, bukan hanya memberikan aturan. Jadi kita baik guru BK maupun para pendidik lain itu harus bisa memberikan itu menjadikan kita sebagai contoh yang baik gitu. Nah, kalau misal pengen anak tepat waktu masuk kelas misalkan tidak ada yang terlambat, ya gurunya paling enggak bisa lebih tepat waktu juga. Karena anak itu masih melihat apa yang dia, lihat itu sebagai contoh gitu, apalagi kita sebagai panutan. Jangan anak itu melihat musyrif aja atau kakak kelas tuh, ya itu sebagai panutan itu, gitu. Nah itu mungkin, menurut ana sebagai guru BK yang harus Oke. Insyaallah tips yang luar biasa yang, kita dapat di hari ini. Jadi bagaimana bicara dengan remaja, saya simpulkan dari banyak hal tadi bahwa yang utama itu adalah mendengarkan. Ya. Jangan segera menasihati, kemudian fokus pada, motifnya yang Iya. menyebabkan mereka melakukan bukan perilakunya, gitu Iya. ya, bukan hanya perilakunya. Dan, kita bisa dekat dengan mereka, tapi kita tetap harus memberi batasan. Artinya mereka kita sahabat mereka itu bukan berarti kemudian mereka akhirnya jadi, nggak ada batas sehingga rasa hormatnya hilang. Dan yang paling utama adalah kita harus jadi contoh, bukan hanya sekedar, memberikan aturan gitu. Itu satu hal yang Masya Allah, menurut saya untuk pembahasan kali ini gitu ya. Jadi secara umum memang sebenarnya remaja itu punya potensi yang bagus. Iya. Teman sebaya itu bukan musuh yang harus dilawan gitu pesan ya. negatif aja kan? Iya, jadi tapi punya potensi besar gitu ya tadi. Iya betul Ustaz, jadi kalau diarahkan teman bisa menjadi jalan kebaikan. Nah kalau dibiarkan saja nanti khawatirkan bisa menjadi sumber masalah itu Ustaz. Jadi peran orang tua serta pondok adalah mengawal bukan sekedar mengontrol saja Ustaz. Habis santri, alhamdulillah, pembicaraan kali ini sudah sampai di penghujung waktu gitu. Jadi kita harus memahami bahwa, mengasuh remaja itu bukan tentang soal kalah atau menang,
bukan soal siapa yang lebih dominan, bukan. Tapi mengasuh mereka adalah mendampingi mereka untuk bertumbuh menjadi manusia dewasa. Gitu. Itu tugas kita. Gitu. Dan sebagai orang yang dewasa, entah itu orang tua, pendidik, ustadz, guru BK, dan sebagainya, maka peran kita itu agar bisa membersamai mereka itu harus mereka mau dekat dengan kita. Gitu. Itu yang memang harus kita lakukan sehingga mereka bisa mendengar kita, mereka juga mempercayai kita, dan sekaligus mereka bisa mengikuti jalan-jalan yang membuat mereka dewasa dalam potensi yang luar biasa itu, sehingga mereka akan jadi generasi penerus bangsa. Soal itu, untuk pertemuan kali ini, ingat ruang bimbingan konseling bukan ruang hukuman, namun ruang untuk bertumbuh. Dan akhir kata, saya Agus Haryatmo. Saya Yudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sing tekan aku tenan iki. Iya kan. Padahal iki tugasnya tekan kowe. Loh kan aku sik takon. Lah iya, lah kowe urung tekan. Aku udah takon apa yang terjadi gitu. Oh iya, sik kat sik. Biasa ya. Itu enggak sih tadi tuh. Yo, santai no. Kacamata. Coba sih. Kuwi sih. Sik kat sik. Aku mau ketemu tok, rumah balik mau papat. Nah, kondisikan ya. Penang saya acara. Oh iya.